pemirsa, Korlantas Polri dan juga Pusat Polisi Militer berjanji nih akan mengevaluasi penggunaan sirine dan juga strobo. Jadi bagaimana respon masyarakat soal kebijakan ini, kita akan simak. Ini dia liputan Anwar Fuadi dan Firman Adriana dalam segmen Warga Bicara. Pemirsa, Korps Lalu Lintas Polri akhirnya memutuskan untuk membekukan dan juga menghentikan sementara penggunaan sirine dan strobo dalam pengawalan. Khususnya untuk pengawalan kendaraan-kendaraan yang tidak mendesak atau bukan prioritas. Dan Korlantas Polri ini juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan pengawalan yang menggunakan strobo dan juga sirine. Bahkan ini Pusat Polisi Militer ini juga melakukan evaluasi internal terhadap anggotanya yang melakukan pengawalan begitu menggunakan sirine dan juga strobo. Masyarakat merasa jenuh begitu ya dengan bunyi-bunyi sirine dan juga strobo yang dilakukan pada saat jam-jam sibuk, misalnya pada saat jam berangkat kerja dan juga jam pulang kerja. Lalu bagaimana masyarakat melihat adanya evaluasi yang dilakukan pihak kepolisian dan juga TNI ini? Iya, cukup menjawab ya, dan sangat setuju. Karena kan selama ini kita kan pakai transportasi umum ya, di mana-mana juga macet, namanya Jakarta. Terus kalau misalkan ada bunyi sirine, terus mereka mau duluan, ya kan kita juga sama-sama punya kebutuhan masing-masing ya, harus pergi kerja, harus ke tempat tujuan. Jadi kalau misalkan ada kebijakan sirine itu diberhentikan, itu aku setuju banget sih. Jadi sama-sama lah, kita kan sama-sama bayar pajak ya. Jadi sebagai warga negara yang bayar pajak, kita disamain aja hak dan kewajibannya gitu. Kalau menurut saya sih urgensinya kalau ya pejabat gitu kan, mereka mau pulang juga kan, kita juga mau pulang ke rumah juga kan, waktunya aja menurut saya sih nggak signifikan gitu, waktu yang mereka dapatkan pakai strobo itu dibandingkan dengan macet yang bertambah kan, jadi nambah macet gitu mas. Kalau menurut saya terganggu juga berarti dalam aktivitas. Ya terganggu, saya kadang-kadang nyetir juga bawa mobil gitu misalnya. Kalau ada yang strobo di belakang itu kan saya jadi ini gitu kan, wah agak kagok gitu. Nah takutnya kadang-kadang bisa menyebabkan kecelakaan juga gitu. Pemirsa, sebenarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ ini sudah mengatur kendaraan mana saja yang berhak untuk memasang sirine dan juga lampu isyarat. Selain itu, undang-undang yang sama juga mengatur kendaraan mana yang menjadi prioritas di jalan lengkap dengan urutannya. Mulai dari pemadam kebakaran, lalu kemudian ambulans, kendaraan pertolongan kecelakaan, baru pejabat atau pimpinan lembaga negara dan juga pejabat asing serta seterusnya. Dan diharapkan tentunya ini menjadi acuan untuk melakukan pengamanan iring-iringan di jalan raya agar tidak membuat masyarakat jengkel. Dan satu lagi, tentu kita berharap jangan sampai viral dulu baru ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Anwar Fuadi, Firman Adriana, Metro TV.